Apa bedanya dosa orang Kristen dengan dosa orang Nasrani? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Apa bedanya Pak HTD? Dosanya orang Kristen dengan dosanya orang Nasrani dan di luar Kristen. Anggota Nasrani adalah Katolik, Protestan, dan turunannya. Ya, Alkitab itu hanya membedakan Kristen dan Nasrani. Kristen itu penyembah Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Nasrani menolak Yesus Kristus Allah, yaitu orang-orang Katolik dan kelompok Protestan. Betul apa betul? Anda tidak bisa bantah. Nasrani tidak meyakini Allah Esa tapi Allahnya Tritunggal, ya, tidak satu tapi segitiga. Ya, itu Nasrani. Siapakah Nasrani? Fakta menunjukkan 90% gereja di luar sana adalah Nasrani. Anda tidak bisa bantah. Sedangkan Kristen adalah orang-orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang esa. Ya, Tuhan Juru Selamat punya nama Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen itu satu. Matius 19 ayat 17 esa. Yohanes 5 ayat 44 dan punya nama Yesus Kristus. Itu bedanya Kristen sama Nasrani. Ya. Lalu apa bedanya dosa orang-orang yang sudah Kristen penyembah Yesus dengan orang-orang yang masih Nasrani? Walaupun ya tidak pernah ada orang yang tidak berbuat dosa. Tidak pernah ada orang yang bisa steril tidak berbuat dosa, termasuk orang Kristen yang sudah percaya Yesus satu-satunya Allah sekalipun. Lalu pertanyaannya Pak Dede, kalau orang Kristen saja masih bisa berbuat dosa, lalu apa bedanya dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang di luar Kristen? Sama-sama berbuat dosa, apa bedanya? Ini menarik saudara. Makanya dengarkan Pendeta HTD sedang memberi tausiah. Ya, sebab dunia ini hanya terbelah dua. Kristen atau di luar Kristen. Nasrani, Katolik, dan Protestan termasuk di luar Kristen. Meskipun ngaku-ngaku orang Kristen. Ya, beda ya, ngaku-ngaku sama orang Kristen beneran tuh beda. Mereka cuma ngaku-ngaku. Ya, dosa orang Kristen tidak mendatangkan maut. Ini dia, dosa orang Kristen itu tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Waduh, beneran ini Pak. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Beneran, bener. Ya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia itu manusia itu tidak dapat berbuat dosa karena lahir dari Allah. Serius ini Pak, orang kalau sudah lahir dari Allah itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Serius. Itu yang disebut orang Kristen, orang yang lahir dari Allah. Lahir kembali ya dari air dan roh. Di dalam Yohanes 3 ayat 5. Nomor 2. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ini orang Kristen ya. Orang Kristen itu sudah lahir dari Allah, ya. Tidak berbuat dosa, tetapi dia itu Yesus, D-nya huruf besar, yang lahir dari Allah, yang berasal dari Allah, melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nomor 3. Yesaya 1 ayat 18. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi dan kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Mengapa dikatakan orang yang lahir dari Allah, yaitu orang Kristen, yang disebut anak-anak Allah? Tidak ada anak-anak Tuhan ya. Catat baik-baik, Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, tidak pernah ada anak-anak Tuhan. Yang ada itu anak-anak Allah atau anak-anak iblis.
Kalau kamu bukan anak-anak Allah, anak-anak Allah itu artinya orang Kristen. Kalau kamu bukan orang Kristen, bukan anak-anak Allah, pasti anak-anak iblis. Tidak ada anak-anak Tuhan. Ya. Mengapa dikatakan orang yang lahir dari Allah, yaitu orang Kristen, anak-anak Allah, tidak berbuat dosa lagi. Tapi faktanya orang Kristen juga masih bisa berbuat dosa. Orang-orang Kristen memang masih berbuat dosa, tetapi dosa yang dilakukan, dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Jadi kalau orang Kristen, orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang sudah disebut anak-anak Allah, masih bisa berbuat dosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saya mau bahas sekarang dosanya orang Nasrani, ya, dan orang-orang yang non-Kristen lainnya. Kalau ini dosanya mendatangkan maut, ya. Orang Nasrani yaitu orang yang masih percaya Yesus fisik orang Nazaret. Yesus ini masih sujud dan doa kepada bapa iblis mereka. Kalau mereka melakukan dosa, jadi kalau orang-orang Nasrani ini melakukan dosa, ya, dosa yang dia lakukan itu dosa yang mendatangkan maut, yaitu mendatangkan mati kekal. Catat baik-baik, sama-sama berbuat dosa. Kalau orang Kristen, anak-anak Allah, orang yang sudah lahir dari Allah, sama-sama berbuat dosa, tetapi dosanya orang Kristen itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau orang Nasrani, dosanya dosa mendatangkan maut, mati kekal ke neraka. Nasrani melakukan dosa-dosa yang mendatangkan maut, yaitu 1. Murtad lagi. Pernah murtad karena tidak memelihara rumah tangganya, ya, cerai, poligami, ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Kalau kamu cerai, kalau kamu poligami, itu kamu sudah murtad. 1 Timotius 5 ayat 8. Kalau artis cerai, ya, lalu artis poligami, itu sudah murtad. Semua yang murtad berasal dari Nasrani, dari Katolik dan dari Protestan. Catat baik-baik, semua yang murtad berasal dari Nasrani. Ya. Lalu ia murtad lagi, pindah keyakinan, ya, di luar kekristenan. Ibrani 6 ayat 6, maka dosa yang murtad itu adalah dosa yang mendatangkan maut, tidak diampuni. Itu sebabnya semua yang murtad, semua yang kawin cerai, semua yang punya bini simpenan, semua yang murtad jadi mukalaf, sumbernya dari Nasrani, yaitu Katolik dan Protestan. Benar apa benar? Benar. Semua yang murtad, semua yang mualaf, semua yang kawin cerai, semua yang poligami berasal dari Nasrani, dari Katolik dan dari Protestan. Benar apa benar? Benar. Ya, dosa maut, betul maut, tidak diampuni. Ya. Sama-sama berbuat dosa. Kalau Kristen dosanya tidak mendatangkan maut. Di luar ini ya tidak mendatangkan maut. Nomor 2, membinasakan tubuh, ya, dengan mentato-tato, dengan bunuh diri dan berbagai kejahatan membinasakan bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 itu dilakukan oleh Nasrani, ya. Ya, membinasakan bait Allah, ya. Bunuh diri, ya. Membunuh dulu baru bunuh diri itu juga. Makanya banyak pendeta yang bunuh diri toh. Ya, itu pasti dari Nasrani, pasti dari Nasrani. Nomor 3, ini dia paling parah, menghujat Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus. Dia tidak sadar. Orang Nasrani itu tidak tahu kalau Yesus itu Roh Kudus. Dia hujat setiap hari, ya. Matius 12 ayat 32, yang melakukan hujatan setiap hari kepada Yesus yang adalah Roh Kudus adalah orang-orang Nasrani dari kelompok Katolik dan Protestan. Benar apa benar? Sejak naik mimbar, ya, Yesus dihujat-hujat, cuman jadi putra, cuman jadi anak Allah yang benar, ya. Anda turunkan cuman jadi perantara, jadi putra, jadi anak. Benar apa benar? Itu dilakukan oleh Nasrani.
Dosa yang tidak diampuni, dosa yang mendatangkan maut adalah hujat terhadap Roh Kudus. Yang jadi masalah Anda tidak tahu kalau Yesus itu adalah Roh Kudus. Anda pikir Yesus masih rambut gondrong, tangan bolong. Hujatanmu tidak diampuni. Ya, very clear ya. Kesimpulan ya, sama-sama masih berbuat dosa. Bedanya dosanya orang Kristen, orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang disebut anak-anak Allah. Dosanya orang Kristen itu dosa yang tidak mendatangkan maut, kelak akan diampuni. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh Nasrani, yaitu dosa-dosa yang mendatangkan maut, tidak bisa diampuni, yaitu murtad, bunuh diri, dan hujat Yesus yang Roh Kudus itu. Nasrani penyembah Tritunggal dan penyembah segitiga, penyembah Bapa Iblis, dijamin 100% mati kekal, transit ke alam maut, nanti jurusannya neraka. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa yang di luar 3 tadi ya, di luar murtad, bunuh diri, dan hujat Roh Kudus, itu dosa tidak mendatangkan maut, meskipun merah seperti kain kesumba, akan diampuni. Contoh apa? Contoh nih ya, yang ekstrim, dosa selingkuh itu diampuni. Selingkuh itu diampuni ya. Terus misalnya lagi merampok itu diampuni. Tapi urusannya sama polisi. Ya, kalau merampok itu urusannya sama polisi. Doa bohong, nipu dan sebagainya diampuni, tapi urusannya nanti sama polisi. Ya, tetapi begitu Anda menghujat Roh Kudus, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, langsung tidak diampuni, mati kekal kamu kelak. Ya, sama-sama masih berbuat dosa. Orang Kristen masih berbuat dosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, orang Kristen tidak akan dia menghujat Yesus, nggak akan. Dia tidak akan murtad dan dia tidak akan bunuh diri. Semua yang murtad sumbernya dari Katolik dan Protestan. Benar apa benar? Semua yang menghujat Roh Kudus sumbernya dari romo-romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng. Benar apa benar? Dari pertama kali kalian jeplak, mulutmu jeplak sudah, demi nama si Bapa. Pertama kali jeplak sudah menghujat Yesus. Benar apa benar? Ya, itu bedanya dosa orang Kristen dengan dosa orang Nasrani. Orang Kristen itu orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah baptis dengan benar. Ya. Kemudian penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Allah itu. Ya. Lalu tidak pernah menghujat Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Orang Nasrani tidak paham bahwa Roh Kudus itu Yesus. Anda hujat-hujat tiap hari. Yesus yang kamu hujat itu sekarang Yesus yang roh, bukan Yesus manusia. Kalau kamu menghujat Yesus manusia masih diampuni. Tapi Yesus yang kamu hujat sekarang ini, Yesus yang Allah, dosamu tidak diampuni. Ya, Yesus Allah kamu turunkan grade cuman jadi perantara, betul apa betul? Cuman jadi anak, betul apa betul? Masih gondrong, tangan bolong, betul apa betul? Masih sujud pada Bapa Iblismu, betul apa betul? Dosamu tidak diampuni. Ya, sama-sama masih berbuat dosa. Kalau orang Kristen, dosa yang dilakukan tidak mendatangkan maut. Meskipun merah seperti kirmisi dan kain kesumba, kelak akan diampuni. Sebab dosanya bukan dosa mendatangkan maut. Sedangkan orang Katolik yang sok suci maupun Protestan yang sok suci, sok merasa tidak punya dosa. Karena begitu luar biasa rajin beribadah. Ayat Alkitab mengatakan, dosa orang-orang Nasrani adalah mendatangkan maut, tidak diampuni. Betul apa betul? Jadi itulah bedanya dosa orang Kristen dengan dosa orang Nasrani. Alkitab hanya membagi dua golongan, Kristen dan Nasrani. Semua yang bukan Kristen pasti Nasrani. That's it.
Pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.